teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah metodologi penelitian, kita akan membahas materi mengenai format penyusunan skripsi. Kalau minggu kemarin kita belajar format penyusunan proposal, hari ini kita masuk ke format penyusunan skripsi. Nah, materi dari format penyusunan skripsi ini sebenarnya sudah ada di buku panduan jurnal dan non-jurnal yang saya share ke teman-teman, ya, filenya PDF ya. Nanti teman-teman bisa buka di bab 4 dan 5 ya. Kenapa kita perlu belajar format penyusunan skripsi? Dikarenakan ketika kita melakukan penelitian dan penelitian itu kita dokumentasi dalam bentuk naskah, ya, kalau di kampus kita untuk S1 namanya skripsi, didokumentasi dalam bentuk skripsi, maka ada aturan-aturan yang perlu teman-teman sesuaikan, ya. Jadi penulisan yang Anda lakukan di naskah skripsi itu harus sesuai dengan format penyusunan yang berlaku, ya, di kampus kita ini, agar antara satu peneliti atau satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain format penyusunannya seragam. Ini. Seperti apa format penyusunannya? Ya, saya buka buku panduan, ya. Bab 4, ya, tata cara penulisan skripsi. Ya, tata cara penulisan skripsi di bab 4, ya, dijelaskan. Yang pertama terkait dengan pengaturan naskah. Ya. Untuk pengaturan naskah, ya, dari kertas dan ukuran, kertas yang digunakan adalah kertas HVS, ya, ukurannya A4, ya, bukan A4S, ya, karena A4 dan A4S ukurannya beda. Anda pilih yang A4, ya. Jadi ketika teman-teman membuka Microsoft Word, ya, Anda pilih, ya, ukuran kertasnya, ya, adalah A4, ya. Nah, nanti, ya, ketika Anda melakukan proses bimbingan, ya, jika melalui online, ya, maka sementara tidak perlu dicetak dulu, di print, hanya berupa file saja dikirim ke pembimbing, ya. Kalau sudah di ACC oleh pembimbing, ya, kemudian mau disidangkan, ya, nah, teman-teman baru mencetak, ya, naskah tersebut, ya, di kertas A4 yang ukurannya 80 gram. Jadi ketika pembimbing sudah ACC, kemudian Anda ujian, ya, kalau ujiannya offline, ya, atau luring, berarti teman-teman harus mencetak naskah tersebut. Ya, naskah tersebut Anda cetak di kertas A4 ukuran 80 gram. Untuk jenis huruf, ya, yang dipakai dan ukurannya, jenis hurufnya bisa menggunakan Arial. Ya, font size-nya adalah 12. Ukuran hurufnya 12, jenis hurufnya Arial. Nah, untuk penggunaan huruf miring, ya, hanya digunakan untuk, ya, mencatat kata atau kutipan dengan menggunakan bahasa asing, ya, bahasa Inggris atau bahasa lain, ya, itu harus dibuat miring. Selanjutnya untuk sampul depan dan penjilitan, menyesuaikan, ya, warnanya menyesuaikan dengan prodinya, ya, dimana halaman cover ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 14. Oh, ini kok Times New Roman, ya.
Berarti sepertinya yang jenis huruf untuk naskah juga Times New Roman. Kalau biasanya di buku panduan sebelumnya adalah Times New Roman. Ya, di buku panduan ini Arial, ya apakah ini sudah baku, ya. Karena di sampul depan tertera Times New Roman. Berarti ini juga Times New Roman sebenarnya, ya. Oke. Ukurannya 14 untuk sampul depan, menggunakan tinta emas. Spasinya untuk bagian isi, ya, digunakan 1,5 spasi. Ini, ya, 1,5 spasi. Ya. Untuk penomoran halaman ditempatkan pada tepi kanan atas, pojok kanan atas. Untuk permulaan bab, penomoran halamannya berada di tepi kanan bawah. Jadi misalkan pendahuluan bab 1 pendahuluan, berarti ya nomor halamannya ada di pojok kanan bawah, misalkan 1. Ya. Halaman kedua berikutnya, ya penomorannya berada di pojok kanan atas. Selanjutnya untuk margin atau batas tepi kertas, ya margin kiri adalah 4, ya. Yang paling banyak 4. Kemudian atas bawah kanan menggunakan 3 cm. Ya, jadi kiri 4 cm, ya 4 3 3 3. Ya, artinya 4 kiri, 3 atas, 3 kanan, 3 bawah. Tuh. Ya, karena terkadang ada beberapa penguji yang membawa penggaris, ya memastikan apakah margin kiri Anda 4 cm, margin atas 3 cm, maka ini harus disesuaikan. Kemudian pengetikan alinea baru, ya paragraf, ya di setiap paragraf baris pertama dimulai menjorok ke dalam, ya panjang 1 cm atau 1,2 cm. Nih. Ya. Oke. Selanjutnya untuk penomoran bab dan subbab menggunakan, ya penomoran angka, tidak boleh berupa numbering. Tidak boleh berupa balet, harus numbering. Ya, contoh di sini bab 1 pendahuluan, ya ini bab, subbabnya tertera 1.1. 1 pertama menunjukkan bab 1, ya. 1 kedua adalah urutannya. Ini subbab pertama. Di dalamnya kalau ada lagi ya berarti 1.1.1. Itu ya. Kalau bab 2 landasan teori berarti subbabnya adalah 2.1, 2.2, 2.3. Kalau di dalam 2.1 ada subbab lagi berarti pakainya 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 begitu seterusnya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, nah. Kemudian untuk keterangan gambar dan tabel, ya, gambar tidak boleh hasil screenshot. Ya, gambar harus Anda gambar ulang. Ya, semisal teman-teman mendapatkan gambar dari jurnal atau artikel lain, ya, Anda tidak boleh crop, ya, tidak boleh screenshot kemudian Anda tempatkan di naskah Anda. Anda harus menggambar ulang. Nah, keterangan gambarnya ada di bagian bawah gambar. Contoh di sini gambar 3.1, gambar A. Ya, dalam kurung, ya pustakannya ngambil dari mana? Misalkan Joni, 2020. Ya. Gambar 3.1 menunjukkan gambar ini berada di bab 3, ya urutan pertama. Sedangkan keterangan tabel berada di atas tabel. Nih, misalkan tabel 4.1, struktur tabel pemasok seperti ini ya, berada di atas tabel. Nah, penulisan tabelnya, ya formatnya
Untuk tabel tidak boleh dikasih garis vertikal. Ini jadi tidak boleh ada border vertikal. Cukup border horizontal, di mana bordernya atau garisnya ya hanya untuk ya pembatas kolom dengan data. Ya, pembatas kolom, kemudian ya paling akhir dari tabelnya ini dikasih garis horizontal. Nih. Itu ya. Oke. Nah, terkait dengan warna sampul, ya warna hardcover, ya untuk prodi Anda TI Teknik Informatika warnanya adalah biru muda. Ya. Kemudian antar bab nanti disisipi ya kertas warna yang tipis itu ya, kertas apa itu namanya, warnanya biru muda juga ya, diberi logo Universitas Telkom. Oke ya. Nah kemudian ya, untuk penomoran halaman bagian awal mulai dari halaman judul sampai daftar tabel, daftar gambar ya, menggunakan penomoran Romawi ya. Kalau ada nomor halamannya beri penomoran Romawi ya, memang wajib harus ada ya penomorannya. Posisinya berada di mana? Di tengah bawah halaman. Nih. Tuh. Ya. Kemudian laporan skripsi dibuat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bentuk kalimatnya tidak boleh menggunakan kata ganti orang. Saya, aku, kamu, kami, tak boleh. Ya. Kalau Anda ingin menjelaskan Anda berarti ganti dengan nama penulis. Penulis dalam hal ini ya. Kemudian kata penghubung seperti dan, sedangkan, sehingga tidak diperkenankan sebagai kata pembuka atau mengawali suatu kalimat ya. Nah, seperti ini nanti akan dijelaskan lebih detail di mata kuliah bahasa Indonesia. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan singkatan DLL, DSB, DKK dan lain-lain. Itu ya. Oke. Nih. Bentuk kutipan langsung diketik menjorok ke kanan. Kalau lebih dari 3 baris maka diketik dengan 1 spasi. Penulisan nama menggunakan nama keluarga dan tanpa gelar akademik. Nih. Ya. Kemudian daftar pustaka hanya memuat artikel yang bersumber dari acuan laporan penelitian. Ya, susunannya nama pengarang, koma, tahun terbit, koma, judul buku atau nama jurnal ilmiah. Ya, kemudian koma, edisi atau volume kalau jurnal, koma, kota penerbit 6, ya, nama penerbit. Contoh ini Arianto ya. Koma, ini nama awalan ya, nama keluarga, koma SE, koma AK. Ini bukan gelar ya. Koma tahun 2019 tahun terbitnya. Titik koma baru judul diapit dengan petik. Dibuat miring, pengolahan database dengan Microsoft Visual Box Pro. Koma ya, kemudian kota penerbit Jakarta, titik 2, penerbitnya PT Elek Media Komputindo. Sebagai catatan ya, diktat kuliah dan materi dari internet tidak boleh Anda gunakan sebagai daftar pustaka. Yang boleh adalah jurnal, kemudian artikel lainnya ya, artikel proceeding contohnya ya, atau dari skripsi orang lain atau penelitian orang lain. Nah, jumlah referensi minimal ya adalah 10. Nih. Tahun paling tua adalah 5 tahun dari tahun sekarang. Kalau sekarang 2021
Berarti diusahakan daftar pustakanya, acuan Anda ya paling tua adalah 2016. Berarti cari yang 2016 sampai 2021. Tuh. Nah, sekarang untuk sistematika penelitian nih ya. Oke. Ini yang proposal ya, kemarin sudah kita bahas ya. Kita masuk ke skripsi langsung. Ini skripsi terdiri dari halaman awal. Halaman awal ada halaman cover depan, halaman judul, kemudian lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan hasil karya sendiri bermaterai, kemudian halaman peruntukan, halaman ucapan terima kasih, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Ini adalah halaman awal. Penomoran halamannya menggunakan angka Romawi, posisinya di tengah bawah. Kemudian untuk isinya ya dimulai bab 1, pendahuluan. Ya, subbabnya ada 6. Ya, 1.1 latar belakang, 2 identifikasi masalah, 3 pembatasan masalah, 4 rumusan masalah, 5 tujuan penelitian, 6 manfaat penelitian. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, bagaimana membuat identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Intinya, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian harus sinkron. Kemudian bab 2 ya, berisi landasan teori. Ya, ada 4 subbab ya. Deskripsi teoritik ya, kajian penelitian yang relevan, kemudian kerangka berpikir, spesifikasi sistem yang dikembangkan. Kemudian bab 3 ada metode penelitian ya, terdiri dari 7 subbab. Bab 4 ada 3 ya, subbab. Bab 5 ada 2 subbab, kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini menjelaskan apakah tujuan penelitian yang ada di bab 1 Anda ini sudah terpenuhi atau tercapai atau tidak. Nah, itu Anda simpulkan di bab 5 ya, subbab 5.1. Kemudian ada lembar daftar pustaka dan lembar lampiran-lampiran. Nah, untuk lebih detailnya silahkan teman-teman bisa membuka buku panduan jurnal dan non-jurnal, kemudian Anda buka bab 4 dan bab 5. Silahkan Anda baca, kemudian Anda telaah dan Anda pahami. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk teman-teman. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa ya, selalu saya ingatkan untuk melakukan absensi via Syakat ya, berabsensi via Syakat, dan usahakan klik ya mawar merah ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.